Ya. Kalau Kang Farhan, ketokohan Kang Farhan ini patut kita puji nih, karena menurut survei Kang Farhan leading nih. Sedangkan Kang Haru mestinya udah jelas nih, 23% menurut kita sih solid nih sekarang, karena sudah mulai rebound. Jadi kalau Kang Farhan, mesin partainya harus di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Beni Safaat di podcast Popodcastanta. Dan hingar-bingar di Kota Bandung tentang Pilwalkot, pemilihan wali Kota Bandung. Ketika masing-masing paslon yang sebanyak 4 paslon ini terus dari hari ke hari berburu simpati dari masyarakat Kota Bandung. Nah, saya ingin ngobrol sebentar dengan salah seorang tokoh kita yang luar biasa atau biasa di luar. Inilah dia Kang Insinyur Panca Saktiadi. Beliau adalah Ketua Alumni ITENAS Kota Bandung. Apa kabar dengan Kang Panca? Alhamdulillah. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Nih Kang Panca, untuk Wali Kota Bandung yang saat ini sedang diperebutkan oleh 4 paslon. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah Kota Bandung sudah ditetapkan 4 calon wali kota, 4 pasang calon wali kota yang insya Allah mereka sudah siap. Dan mereka yang seperti pada episode yang lalu El Clasico. Ternyata persaingan dari zaman dulu sampai sekarang. Iya. Ya kalau melihat dari mulai pasangan Kang Haru, Kang Dani, satu pasangan Kang Farhan sama Kang Erwin, terus Teh Yena dan Kang Dandan dan Kang Arif ya Kang. Ya, Kang Arif. Ini mudah-mudahan mewarnai dan bisa menjadi salah satu yang dipilih oleh warga Kota Bandung. Kan nggak mungkin 2 pasang kan? Nggak mungkin, pasti salah satu yang terbaik dari yang terbaik. Nah, itu. Nah harus bicaranya yang terbaik dari yang terbaik. Betul. Yang sampai gini kan. Udahlah gitu. Yang terbaik lah. Terbaik. Jangan sampai kayak gitu. Terbaik lah dawuh deui. Masa dari 4 tidak ada yang terbaik? Nah, kalau melihat pendidikan semua cukup. Cukup. Kalau melihat pengalaman semua cukup. Cukup. Kalau melihat pasangan-pasangannya anggaplah cukup semua. Dari 4 pasangan ini mungkin kalau pas awal-awal kita bicara begitu penetapan izin, sekarang sudah mulai semarak nih, semarak dengan baliho di mana-mana, flyer di mana-mana. Walaupun Kota Bandung asa semarak nak. Asa rame gitu retem. Apakah itu menjadi bahan untuk warga Bandung untuk memilih? Nah ini yang harus dipikirkan oleh Pak Calon. Kalau melihat Pak Calon ini semua didukung oleh partai-partai karena di Kota Bandung ada yang independen. Ya. Kalau kemarin kan melihat dari jumlah persentase partainya ya, suaranya jadi PKS dan Gerindra itu paling tinggi karena didukung beberapa partai, hampir 38%-an dan berikutnya. Nah, yang harus dipikirkan lagi kemarin sudah ada presiden baru. Ya. Ini yang harus menjadi, sudah dilantik. Ya. Apakah ada pengaruh ke Kota Bandung? Bisa pengaruh, bisa tidak. Bisa pengaruh, bisa tidak. Karena sudah ada presidennya, bukan lagi Presiden Jokowi. Waktu penetapan itu Presiden Jokowi, dan sekarang yang jadi presidennya adalah Pak Prabowo, Jenderal Purnawirawan Prabowo. Dan di pasangan ini ada dari Gerindra. Ya. Pak Prabowo ini kan ketua umum Gerindra ya, dan sekarang jadi presiden. Apakah ini pengaruh ke Kota Bandung? Karena melihat sosok Presiden Prabowo ini kan masyarakat Kota Bandung familiar kalau sekarang. Nah makanya kalau melihat ada pengaruh atau tidak pengaruh, para calon ini harus
lebih dekat lagi ke masyarakat, bukan dengan baliho-balihonya. Jangan APK saja, Jangan APK. alat peraga kampanye. Apalagi setelah itu yang bisa meraih simpati masyarakat, begitu ya Pak Panca? Kalau melihat ini, semua itu semua kan dicalonkan oleh partai. Kalau saya berpikir yang di Kang Haru Kang Dhani ini karena didukung oleh PKS nih. PKS di Kota Bandung termasuk yang solid. Kang Farhan, Nasdem dan PKB, kemudian itu Golkar dan PSI, Kang Arfi yang sendiri itu PDIP di Kang Dandan. PDIP Demokrat ya? PDIP Demokrat. Tidak mengesampingkan perjuangan yang dua pasang. Kalau karena melihat hasil survei, beberapa survei itu, yang leading ini dua nih. Yang leading dua? Dua. Pasangan mana? Kang Haru Dhani, Farhan, Erwin. Ini yang dua yang muncul ke permukaan hasil survei ya? Hasil survei. Makanya yang dua juga kalau bisa bikin survei juga. Waktu jadi lomba survei. Ya, supaya kelihatan leading. Kadang-kadang masyarakat itu terpengaruh oleh situasi. Betul. Kayak gini ya, mungkin Kang Beni akan kalau di warung kopi Nuramena mananya. Nah itu. Dan biasanya masyarakat kita suka orang memilukan Nurame. Sebelum kemarin melihat ada kegamangan dari kader-kader PKS lah kok. Mungkin ada agak drop dikit dengan pilkada di DKI, pilkada di Medan. Nah, sekarang apakah PKS sudah rebound lagi gitu? Kalau rebound lagi, ini catatan buat siapa? Buat yang lain. Karena PKS ini solid. Kita akui lah. Kang Beni, para teman-teman politik juga mungkin melihat kader PKS itu solid. Melihat dua pasang ya kan? Yang dua pasang mudah-mudahan nanti kita bahas lagi. Ya. Melihat dua pasang ini, kalau melihat Kang Haru dan Kang Dhani, itu mesin partainya berjalan kuat. Dan mereka adalah termasuk koalisi yang paling gemuk di partai. Paling gemuk, ada non-parlemennya juga. Nah, kader PKS kalau sudah rebound, ini bahaya juga nih buat yang Kang lain. Farhan dan yang lain ya. Yeah. Kalau di Kang Farhan, ini ketokohannya kuat. Jadi Kang Farhan muncul ini karena tokohnya, bukan mengacilkan partainya. Tokoh Kang Farhan ini sudah dikenal oleh masyarakat Bandung. Betul. Kalau di Kang Haru, kepartaiannya yang kuat. Mesin partainya yang jalan ya. Jadi kalau melihat ini, apa yang harus dilakukan oleh dua pasang ini? Kalau dua pasang ini berarti Kang Haru ini harus menambah tokoh untuk mendapatkan suara. Menambah tokoh maksudnya gimana? Ini, kalau partainya sudah jelas. Sudah jalan lah. Sudah jalan. Taruh kemarin PKS itu 23%. Berarti secara kalau solid pileg dengan pilkada itu 23%, dia sudah punya tabungan 23%. Itu tabungan besar menurut kita sih. Tinggal menambah 10%-an lah. Kalau dagang mah modal awal. Sama 10%. Ya. Artinya 10% ini harus diraih. Ya. Kalau Kang Farhan, ketokohan Kang Farhan ini patut kita puji nih. Karena menurut survei Kang Farhan leading nih. Ya. Ketokohannya karena sudah dikenal, beliau adalah presenter ya. Anggota DPR RI juga, jejaknya ada di Bandung. Tapi jangan salah nih, di sini sudah ada modal yang kuat. Karena pilkada ini tinggal 1 bulan lagi. Siapa yang bisa meraih simpati ini? Nah, kalau melihat ini, Kang Farhan juga harus menambah tokoh dan partainya harus rodanya harus bukan dipanasin lagi, harus dikasih olinya enduro lah supaya gaspol gitu ya. Ini iklan enduro. Tapi jadi kalau melihat ini, kalau melihat Kang Farhan harus menambah tokoh-tokoh. Kita ngelihat medsosnya, hampir semua calon ini berjalannya alone gitu, sendiri-sendiri, datang gitu ya, menyapa warga. Terlihat tidak didampingi oleh tokoh-tokoh
yang berpengaruh. Yang berpengaruh mendapatkan suara. Sedangkan Kang Haru mestinya udah jelas nih. 23% menurut kita sih solid nih sekarang. Karena sudah mulai rebound. Sudah menempatkan diri masing-masing. Nah, jadi kalau Kang Farhan, mesin partainya harus di gaspol. Itu yang jadi perhatian sekarang. Jadi dua-duanya masih ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, sarannya tadi? Dua-duanya harus satu, kalau pasangan Kang Farhan ini mesin partai harus dijalankan. Tapi karena Kang Farhan ini kental dengan tokoh, dia harus disertai tokoh-tokoh. Kang Haru itu mesin partai udah jalan. Mesin partai udah jalan, tinggal nambah tokoh aja. Kalau ini harus dengan tokoh-tokoh nih. Berarti harus nambah banyak. Kalau ini nambah, karena kesolidan partainya sudah jelas. Itu yang tercermin sekarang. Dan kalau melihat lagi dari semua pasangan nih, kalau kita menyarankan bahwa setiap calon itu sosialisasinya bukan di daerahnya, di daerah nyaman. Mungkin Kang Beni juga melihatnya, kalau datang pasangan itu ke yang sudah disetting. Sebetulnya percuma juga, mau itu pasangan siapapun ya, datangnya ke tempat-tempatnya. Yang paling bagus itu ya misalnya basisnya Kang Haru didatangin Kang Farhan, itu yang paling good. Basisnya Kang Farhan didatangin sama Kang Haru, atau basisnya Kang Dadan diambil oleh Kang Haru. Itu yang. Tapi kalau teman-temannya sendiri gitu ya, itu mah udah pasti milih, akan segitu-gitunya aja. Yang diupayakan sekarang ya harus berani ke tempat-tempat yang bukan tempatnya. Dan harus real. Iya, karena kalau ngelihat, kita kan terbatas dengan medsosnya. Kita lihat medsosnya, oh ini mah orang-orangnya gitu ya. Yang ini juga orang-orangnya. Tapi kalau orang-orangnya, semua orang-orangnya, Kang Haru yang besar, karena sudah 23%. Kan real itu sih. Real. Yang ini ya segitu. Ini yang harus jadi catatan dari para calon. Itu yang sebaiknya figur seperti apakah? Artiskah, ulamakah, budayawankah, pengusaha? Tokoh masyarakat yang di daerah-daerahnya. Oh, tokoh masyarakat. Tokoh yang mempengaruhi daerah-daerah. Karena di kita masih didengar. Apalagi sekarang waktu sudah pendek. Kita nggak para calon sudah tidak ngomongin tentang visi misi gitu. Sekarang sih arahnya ke ajakan. Udah langsung ya. Ajakan, dan ada yang mengendorse, yang ngajaknya yang lain. Jadi gini kan, kalau kita jualan rokok, nggak mungkin rokoknya yang jualan, kan yang ngejual tuh orang lain. Marketing misalnya saya nge-marketingin Kang Beni gitu ya. Kang Beninya mah duduk cantik lah, tapi sosok Kang Beni ini sudah dikenal. Nah, tokoh-tokoh ini yang harus menjual Kang Beni. Kang Beni teh A B C D D, suaranya bagus, mau bicara pidato enakeun, jadi MC enakeun, nyanyi merdu gitu. Pokoknya mampu mempengaruhi lah. Tapi tokohnya yang harus tokoh setempat begitu ya. Misalnya di Kecamatan Buah Batu lah gitu. Siapa yang paling sentral gitu ya. Biarpun dia berbeda, yang harus dicari itu yang berbeda, Pak. Jangan yang sama. Kalau yang sama mah bajunya ya putih abu-abu, ya putih abu-abu. Iya betul. Ya harus yang berbeda. Kalau berbeda, insya Allah bahwa akan mempengaruhi pihak-pihak lain. Dan yang harus dipikirkan lagi kan, karena sudah mendekati ini 1 bulan nih, jangan sampai yang sudah diraih pindah. Ini tsunami politik ya seperti ini yang jadi masalah. Sudah terbentuk karena kurang diraih, kurang dirawat, ngungsi, pecah kongsi. Ini yang bahaya ya. Untuk pasangan calon manapun, semua. Iya, betul. Jadi kalau sekarang ya, karena asik nih. Ini bukan tentang pilkada Jabar kan? Ini ngomong asiknya, ngomong asik aja. Soal asik aja ya. Asik. Jadi saking asiknya kampanye ke tempat-tempat, lupa komunitas-komunitas yang tadinya di awal-awal tidak disentuh lagi. Tidak dirawat. Akhirnya gimana? Loncatlah ke sana.
tergoda politik. Godaan politik kan luar biasa. Ketika ini sudah terbentuk sampai capek jauh-jauh hari, ketika kurang dirawat, ada godaan. Udah WKD ngalih. Cilaka 12 kan gitu. Pernah kejadian. Ini bakalan kejadian. Oh, itu bisa terjadi ya. Di mana-mana ya. Bisa gini ya. Basicnya Kang Farhan itu seni ya, misalnya. Ya. Seni budaya itu kan basicnya Kang Haru ini agamis lah, karena PKS perkotaan. Toto para musisi pindah ke Kang Haru, wah itu goyangan. Goyang itu. Atau tiba-tiba para ulama, para agama, Kang Farhan, daya Kang Erwin, orang NU kan PKB. Goyang. Itulah yang namanya sekali lagi tsunami politik. Dan itu harus dijaga. Itu bisa terjadi kan di Bandung. Karena banyak irisan tadi kayak tadi Kang Erwin itu PKB ya, basicnya NU. Ini PKS Islam perkotaan. Gimana caranya masyarakat Kota Bandung yang menarik gitu? Bisa aja PKS diambil Islam perkotaan diambil oleh NU, atau basicnya Kang Erwin diambil oleh. Nah itu kan. Yang paling bahaya itu apa kan? Beberapa hari pas minggu tenang atau pindah itu selesai kan? Tsunami itu asli itu kan. Satu pertanyaan terakhir, bagaimana cara merawatnya agar tidak terjadi tsunami suara? Satu yang tadi kan, semua juga pasti punya komunitas tokoh-tokoh. Dengan disentuhnya para tokoh dan terlihat tampilnya tokoh itu di teman-teman ini karena 30 hari itu sebentar lah. Jadi bisa terus berjalan sama para calon ini. Karena kalau melihat medsos semua lah 4 calon ini pergi kemana ya duaan. Dua itu dengan pasangannya, bukan dengan orang lain. Dan mau Kang Haru, Kang Farhan, mau Kang Arfi, Kang Dana, semua tampil tuh ke satu tempat tuh ya aja pindah ke tempat lain nggak ada. Nggak ada orang yang tokoh yang lain. Tidak ada yang menyertai karena ini Bandung kan sehari juga istilahnya kekurilingan. Ya cuma 30 kecamatan lah ya. Beda dengan Tasik gitu. Wah jauh-jauh. Jadi itu yang ngelihat misalnya satu kelompok dan si Akang ini masih kena didinya. Itu yang harus bisa diciptakan. Kalau di ekonominya ekosistemnya terjaga terus. Mudah-mudahan 4 calon ini bisa. Tapi kalau semua bisa, lihat ya. Tapi enggak. Salah satu pasti ada yang bisa dan salah satu lainnya ada yang tidak bisa. Ya manusia kan tidak sempurna. Ya. Tapi betul ya. Kalau ada migrasi aja kan. Migrasi. Ya itulah tsunami politik. Tsunami politik. Dan itu sering terjadi pas di akhir. Ya. Bakalan terjadi nggak kan di Bandung? Jangankan di Bandung, kemarin juga Pilpres hampir terjadi kan tsunami politik seperti itu. Sudah terjadi. Kan ngalamin. Jadi maksudnya Kang Panca itu mau titip pesan untuk para pasangan calon yang 4 di Kota Bandung ini, 2 kata, ulah jongjon. 3 kata, ulah jongjon teuing. Cocok ya. Ulah jong-jong teh keliling, sedangkan yang sudah ada lupa dipelihara. Ya, betul. Ulah seperti istilah bahasa Sunda, dikungkung teu diawur, dicangcang teu diparaban. Akhirnya ketika ada godaan, pinawe yuk ka dieu di dieu aya ABCD langsung pindah. Ya, karena masyarakat itu melihat benefit. Tuh. Mau itu pemilih, mau itu yang pendukung, benefitnya apa? Ya. Nah itu yang harus jadi ada kemungkinan tsunami politik, kita sepakat. Ada ya kan? Pasti ada. Saya yakin pasti ada. Karena alamnya sekarang sudah berbeda dengan zaman-zaman dulu. Ya, kalau dulu bisa terkondisikan dibengket cicing. Kalau sekarang ketika dikungkung teu diaur, dicangcang teu diparaban, kaulah pindah ke Nusa Beulah wayah. Lah sambatkan ya. Nah ibaratnya seperti itu ya, apalagi yang iman politiknya. Kalau ada MC, butuh MC ini kelihatan tadi juga jadi dalang jago. Jadi yang harus mempromosikan itu yang lain. Ya, betul. Jadi bukannya Kang Beninya. Nah ini hampir semua calon ini
kalau di medsos mempromosikan diri semuanya. Betul, ya. Ya kalau bahasa ini jual diri gitu kan, kurang jelas. Yang harus menjual itu yang lain. Ya. Gitu. Setuju. Ya, tsunami politik, perpindahan para pendukung ketika kurang dirawat oleh pasangan calon, akhirnya kemudian pindah. Ya, itulah yang namanya Cilaka 12 ya. Saran Kang Panca tadi silakan diputar ulang lagi video ini. Kemudian jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Mudah-mudahan ini menjadi referensi untuk Anda semuanya. Kami yang berdiskusi, Anda anulir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.